Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan belajar tentang analisa teori dasar listrik dan elektronika, dengan topik, besaran listrik komponen elektronika dalam rangkaian listrik DC dan AC. Tujuan pembelajaran, murid mampu menganalisis besaran listrik dalam rangkaian listrik DC dan AC, menganalisis komponen elektronika dalam rangkaian listrik DC dan AC. Keselamatan kerja listrik, utamakan keselamatan, matikan sumber listrik sebelum menyentuh rangkaian, gunakan alat pelindung yaitu sarung tangan, sepatu safety, kacamata safety, tangan kering, serta periksa komponen. Ingat, tegangan kecil pun bisa berbahaya jika salah perlakuan. Konsep muatan, arus, dan tegangan. Muatan listrik bergerak menghasilkan arus, I. Tegangan, V, adalah beda potensial yang mendorong arus. Bayangkan seperti air, tegangan adalah tekanan, arus adalah laju aliran. Hukum Ohm, atau Ohm's Law. Hukum Ohm menyatakan tegangan sama dengan arus kali resistansi. Jika R tetap, maka saat V naik, I ikut naik. Contoh, R sama dengan 1 kilo ohm, V sama dengan 5 VI sama dengan 5 mA. Resistor, fungsi, kode warna, seri paralel. Resistor membatasi arus dan membagi tegangan. Seri menambah nilai resistansi total, paralel menurunkannya. Kode warna membantu membaca nilai dan toleransi. Kapasitor, menyimpan muatan. Kapasitor menyimpan energi dalam medan listrik. Saat diisi, tegangan naik bertahap, saat dilepas, turun bertahap. Satuan kapasitansi adalah farad. Induktor, medan magnet dan reaktansi. Induktor menyimpan energi dalam medan magnet dan menolak perubahan arus. Berguna untuk filter dan konverter daya. Sumber tegangan, arus searah, DC, arus bolak-balik, AC. DC memiliki polaritas tetap, AC berubah periodik. Banyak rangkaian logika menggunakan DC, sementara listrik rumah tangga menggunakan AC. Perbedaan aliran arus dan bentuk gelombang AC dan DC adalah sebagai berikut. AC berbentuk gelombang naik turun, sinus, karena arusnya bolak-balik. Sedangkan DC berbentuk garis lurus karena arusnya mengalir satu arah dan tegangannya stabil. Dioda dan LED. Dioda menghantarkan satu arah dan menahan arah sebaliknya. LED adalah dioda pemancar cahaya, selalu gunakan resistor seri untuk membatasi arus. Transistor sebagai saklar. Transistor dapat memperkuat atau menjadi sakelar. Dengan arus, pulsa kecil di basis, gate, transistor mengendalikan arus yang lebih besar ke beban. Pengukuran, multimeter dan breadboard. Pelajari mode DC atau AC, rentang, dan cara menyeriakan atau menyampaikan probe. Breadboard memudahkan perakitan tanpa solder. Berikutnya adalah pengukuran resistor menggunakan multimeter. Ubah selektor ke arah ohm, gunakan skala besar terlebih dahulu. Tempelkan ujung probe dengan kaki resistor. Perhatikan hasil pengukuran pada LCD multimeter. Berikutnya adalah pemasangan rangkaian kapasitor secara seri, paralel, atau campuran. Rangkaian kapasitor seri adalah susunan kapasitor yang dihubungkan berurutan sehingga muatannya sama, tegangan terbagi, dan nilai kapasitansi total menjadi lebih kecil dari kapasitor terkecil.
Rangkaian kapasitor paralel adalah susunan kapasitor yang dihubungkan sejajar, sehingga tegangannya sama, muatan terbagi, dan kapasitansi total merupakan penjumlahan semua nilai kapasitor. Rangkaian kapasitor campuran adalah kombinasi susunan seri dan paralel dalam satu rangkaian, sehingga perhitungan kapasitansi total dilakukan bertahap sesuai kelompok seri dan paralelnya. Berikutnya adalah pemasangan rangkaian resistor secara seri, paralel, atau campuran. Rangkaian resistor seri adalah susunan resistor yang dihubungkan berurutan, sehingga arusnya sama, tegangan terbagi, dan hambatan total merupakan jumlah semua resistor. Rangkaian resistor paralel adalah susunan resistor yang dihubungkan sejajar, sehingga tegangannya sama, arus terbagi, dan hambatan total lebih kecil dari resistor terkecil. Rangkaian resistor campuran adalah kombinasi susunan seri dan paralel dalam satu rangkaian, sehingga perhitungan hambatan total dilakukan bertahap sesuai bagian seri dan paralelnya. Berikutnya adalah pengecekan kondisi kapasitor dan transistor menggunakan avometer. Dalam pemeriksaan transistor, jika probe ditempelkan pada kaki-kaki transistor terdapat suatu nilai, maka transistor tersebut kondisi normal. Namun jika tidak terukur sama sekali meski probe dibolak-balik di kaki yang sama, maka kondisi transistor tersebut rusak. Berikutnya adalah memeriksa tipe transistor menggunakan multimeter. Untuk memeriksa tipe transistor menggunakan multimeter, jika pada kaki basisnya dapat terukur dengan probe hitam, maka tipenya adalah PNP. Dan jika pada kaki basisnya dapat terukur dengan probe merah, maka tipenya adalah NPN. Jika pemasangan probe berbalik, maka tidak akan muncul nilai pada multimeter. Untuk pemasangan probe bolak-balik tetapi tidak muncul angka, berarti transistor kondisi rusak. Kesimpulan materi. Komponen elektronika. Komponen elektronika adalah bagian utama rangkaian listrik yang berfungsi mengatur arus, tegangan, dan sinyal, sehingga rangkaian dapat bekerja sesuai fungsinya. Besaran listrik. Besaran listrik meliputi arus, tegangan, dan hambatan yang saling berkaitan, menjadi dasar perhitungan dan pemahaman dalam analisis serta perancangan rangkaian listrik. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja penting untuk mencegah kecelakaan, menjaga kesehatan, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, serta produktif bagi semua pekerja. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat.